salam sejahtera anak-anak kami semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan kami semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap berada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi kita, mari kita mengucapkan semboyan bahasa Indonesia. Salam bahasa Indonesia, kami cinta bahasa Indonesia. Kami bangga berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia sebagai wahana pemersatu bangsa. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita hari ini dengan topik mengidentifikasi unsur-unsur drama. Tujuan pembelajaran materi ini ada dua. Yang pertama, setelah membaca dan mendengarkan materi ini, siswa dapat mengetahui unsur-unsur drama. Sedangkan yang kedua, setelah membaca teks drama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur drama pada teks. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak kami ikuti video pembelajaran berikut ini. Baiklah, kita akan memulai dengan kepengertian drama. Drama adalah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau akting yang melibatkan konflik atau emosi yang bertujuan untuk dipentaskan. Sedangkan pengertian teks drama adalah naskah yang berupa kata-kata yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting. Dan fungsi teks drama adalah untuk memudahkan pemain atau pelakon dalam menghafal suatu teks atau skenario drama yang akan diperankan. Dan ciri utama drama itu ada tiga. Yang pertama berupa cerita, yang kedua berbentuk dialog, dan yang ketiga bertujuan untuk dipentaskan. Sekarang kita akan mengkaji unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama itu ada dua yang perlu diingat. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Baiklah, kita akan mengkaji unsur-unsur drama yang pertama, yaitu unsur intrinsik drama. Terbagi menjadi 7. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dari sebuah cerita yang merupakan inti dari keseluruhan cerita. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada penonton sehingga penonton dapat mengambil kesimpulan dari apa yang telah disaksikan. Yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita dari awal sampai berakhirnya drama. Alur drama mencakup bagi-bagian. Yang pertama ada pengenalan cerita, yang kedua ada konflik, yang ketiga ada perkembangan konflik, dan yang keempat ada penyelesaian. Yang keempat ada yang dinamakan dengan penokohan. Penokohan adalah cara pengarang di dalam menggambarkan karakter atau watak tokoh. Di dalam perannya, penokohan dapat dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama, yaitu tokoh yang menjadi sentral di dalam cerita. Dan yang kedua dinamakan dengan tokoh pembantu, adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Unsur yang kelima dinamakan dengan dialog. Dialog adalah percakapan antar tokoh yang diperankan dalam cerita yang menentukan bagaimana ekspresi dan tingkah laku pemain. Dalam dialog ada 3 elemen yang harus anak-anak kami tahu. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku yang lain. Biasanya sifatnya bersifat protagonis dan antagonis. Yang kedua, wawancang. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Dan yang ketiga ada kramagung. Kramagung adalah petunjuk perilaku atau tindakan atau perbuatan yang harus diperankan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung itu dituliskan dalam tanda kurung atau biasanya dicetak miring. Sehingga anak-anak kami semua dapat langsung mengetahui di mana contoh kramagung. Dan yang keenam ada latar atau setting.
Latar atau setting adalah gambaran, tempat dan suasana yang terdapat pada cerita. Dan unsur intrinsik yang ketujuh dinamakan dengan bahasa. Bahasa adalah media komunikasi antar tokoh atau kata-kata yang digunakan dalam dialog sehingga membangun cerita yang disampaikan. Demikianlah unsur-unsur intrinsik drama, yaitu ada 7. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur ekstrinsik drama. Unsur-unsur ekstrinsik drama yang perlu anak-anak kami yang harus ingat yaitu ada 5. Yang pertama, latar belakang pengarang. Yang kedua, nilai agama dan kepercayaan. Yang ketiga, kondisi politik negara. Yang keempat, kondisi psikologis pengarang. Dan yang kelima, situasi sosial budaya. Baiklah anak-anak kami semuanya, setelah kita mengetahui unsur-unsur drama, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, perhatikan teks drama berikut ini yang berjudul Ketika Pangeran Mencari Istri, dan sesudah itu nanti kerjakan latihan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, untuk menguji pemahaman anak-anak kami sekalian, silakan perhatikan slide video berikut ini yang berjudul Ketika Pangeran Mencari Istri. Silakan anak-anak kami baca. Atau untuk lebih jelasnya silakan baca buku cetak kelas 8 halaman 200 sampai dengan 202. Oke anak-anak kami semua, ini ada soalnya, soal latihan 1 sampai dengan 5. Silahkan dikerjakan ya. Baiklah anak-anak kami semua, setelah selesai kalian kerjakan, sekarang coba kalian sesuaikan jawabanmu dengan kunci jawaban yang sudah Bapak sediakan. Jika hasilnya sudah benar semuanya, maka anak-anak kami sudah dapat mengidentifikasi unsur-unsur drama. Tetapi jika hasilnya belum maksimal, silahkan berlatih lagi dan baca teks drama yang ada. Sudah itu, identifikasilah unsur-unsur drama dalam bacaan tersebut. Sekarang tugas kalian membandingkan jawaban yang kalian buat sendiri dengan kunci jawaban yang sudah Bapak sediakan di slide berikut ini. Oke, anak-anak kami semua, silakan kalian bandingkan kunci jawaban yang sudah kalian buat dengan kunci jawaban latihan berikut ini. Ini ada kunci jawaban soal nomor 1, soal nomor 2, kunci jawaban soal latihan ketiga, kunci jawaban soal latihan nomor 4, dan kunci jawaban soal nomor latihan 5. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang materi mengidentifikasi unsur-unsur drama.